Sweet Family. Bagaimana kabar saudara hari ini? Masih adakah iman di dalam diri saudara kepada Tuhan? Masihkah Anda percaya kepada mukjizatnya? Dan masihkah Anda percaya kepada Tuhan Anda? Pagi ini saya membawa tentang pejuang iman. Apa sih pejuang iman? Pejuang iman adalah orang yang taat dan tunduk kepada firman-Nya dan rencananya. Saya akan membacakan ayat di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mengapa disebut pejuang iman? Karena ketika Anda dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah memegang kunci kerajaannya. Kita diberikan kuasa. Bukankah Bapak Gembala sudah membawakan firman ini di waktu ibadah raya tatap muka yang dulu? Adalah kita diberikan kuasa, kita diberikan kunci. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita dibaptiskan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita harus percaya segala sesuatunya sama Tuhan. Ketika saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup saya lakukan pelepasan. Berarti saya tidak ada hubungan lagi dengan manusia saya yang lama, dan saya menjadi manusia yang baru. Apakah ketika saya menjadi manusia baru tidak ada percobaan, tidak ada ujian? Saya harus hadapi itu, ujian demi ujian yang Tuhan kasih, supaya saya bisa naik prestasi saya bisa naik tingkat di hadapan Tuhan. Ketika saya lewatin ujian demi ujian, level demi level, saya bisa semakin dekat dengan Tuhan. Saya belajar tidak mudah cengeng ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang sekalipun sulit buat saya. Saya nggak gampang mencari ibu atau bapak gembala. Saya harus lebih gampang mencari Tuhan. Saya harus selalu kontak sama Tuhan. Ketika saya dipersulit, ketika saya dibawa ke padang gurun yang paling kering, yang paling gersang, saya cuma punya satu pertolongan, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya bertahan dan berjuang ketika saya diperlakukan tidak baik oleh orang. Saya bertahan ketika orang mencaci maki saya, mengutuki. Saya bertahan hidup ketika orang-orang membuat hidup saya sengsara. Saya bertahan ketika orang membenci saya tanpa saya tahu penyebabnya. Saya bertahan ketika ada orang sangat jahat kepada keluarga saya. Tetapi Tuhan hebat. Tuhan berperkara di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ikut campur tangan. Dia gak pernah lepaskan kami, asal kami tetap percaya sama Dia dan kami melekat sama Dia. Segala sesuatunya diluputkan daripada kami. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ketika saya dibawa ke padang gurun, Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan menguasai saya. Saya tidak bimbang, saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya percaya Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya. Tuhan itu ada bersama saya dan keluarga saya. Yang saya pegang cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Karena saya adalah pejuang imannya. Saya hanya selalu bawa ke dalam hadiratnya. Saya menangis kepada Tuhan, bersujud di kaki Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, dan saya serahkan 100%. Semuanya terserah Tuhan. Apakah Tuhan diam melihat kami begitu menderita? Tidak. Tidak sama sekali. Tuhan tunjukkan, bahkan Tuhan yang maju berperang. Tuhan melawan setiap orang-orang yang menjahati kami. Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sama halnya dengan saudara saat-saat ini. Apapun pergumulan saudara, bawa kepada Tuhan dan serahkan kepadanya 100%. Jangan tarik ulur dengan Tuhan. Serahkan tapi ambil lagi. Diserahkan tapi saudara kayaknya nggak deh Tuhan, saya punya pemikiran sendiri. Diserahkan lagi kepada Tuhan tapi saudara bilang, nggak deh Tuhan, saya punya solusinya sendiri. Tidak seperti itu saudara. Namanya menyerahkan, kita percaya, nih Tuhan, jangan diambil lagi saudara. Percaya benar-benar 100% sama Tuhan. Jangan lupa firman-Nya, baca firman-Nya, dan tonton setiap renungan-renungan yang kami dari SWOT Generation bagikan. Karena kami juga membagikan hidup. Apa yang Tuhan berikan kepada kami impartasikan kepada saudara-saudara. Hari-hari ini, apa pergumulan saudara? Usaha saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga yang tidak harmonis, percekcokan, perekonomian, KDRT, penghinaan, penyakit, perselisihan, konflik, dan lain sebagainya. Setiap kita masing-masing punya medan pergumulan masing-masing. Berdamailah dengan diri Anda sendiri, saudara. Pandanglah salibnya yang sudah menyelamatkan saudara. Yang saudara alami itu belum seberapa dengan apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia turun menjadi manusia. Ketika dia harus memikul salib, naik ke bukit, dia harus menanggung semuanya. Apa yang saudara alami, Tuhan Yesus sudah alami terlebih dahulu. Saudara merasa menderita, Tuhan pun merasa menderita. Ketika Tuhan dicambuk, ketika Tuhan didorong, ditenang, diludah, di apapun, Tuhan sudah menanggung itu untuk saudara. Segala kutuk, segala sakit penyakit saudara sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi bawa semuanya kepada Tuhan. Jadilah pejuang-pejuang imannya yang bertahan pada hari-hari ini. Hari-hari ini bukan semakin lebih baik saudara. Hari-hari ini semakin lebih jahat. Bukankah kita mendengar berita-berita semakin sepertinya membuat kita ketakutan? Berita tentang tsunami, berita tentang hal-hal yang lain yang sepertinya membuat kita jadi takut dan panik. Tenang saudara, Tuhan berkata tenang, serahkan sama Tuhan. Bukankah hidup saudara adalah sepenuhnya milik Tuhan? Ingat saudara, ketika apalagi kalau saudara sudah mengerti kebenaran firman-Nya, saya percaya Tuhan tidak akan melepaskan saudara. Tuhan akan pegang terus tangan saudara, begitu kuatnya. Bahkan kalau perlu Tuhan akan peluk saudara supaya tidak terlepas dan saudara jatuh ke dalam dunia ini. Mari saudara, jangan mengandalkan manusia. Tetap ingat kepada apa yang saya katakan tadi. Pandanglah salibnya, berserulah kepadanya. Jangan mencari manusia. Pertolongan sesama manusia itu dikutuk oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yakin sekali Tuhan akan turun tangan atas saudara. Ingat firman Tuhan yang Bapak Gembala pernah katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang kepo atas hidup kita. Dia selalu mau tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda susah, Tuhan akan sepertinya mengutik hati. Ada apa anakku? Ketika Anda sedang nangis, Tuhan akan berkata, mengapa menangis? Ada apa? Siapa yang menjahati kamu? Siapa yang lakukan ini terhadap kamu, hai anakku? Itulah kata Tuhan. Jadi jangan susah hati saudara. Mari bangkitkan iman saudara. Jadilah pejuang imannya di dalam hari-hari ini. Saudara, akhir dari renungan saya tergerak untuk mendoakan saudara-saudara. Bagi saudara yang punya segala beban yang tadi saya sebutkan. Saudara mungkin setiap saudara yang punya rasa sakit di bagian manapun, saudara boleh pegang. Saudara yang punya pergumulan beban berat, saudara boleh angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa.
Saat ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap mereka, dengan pergumulan-pergumulan mereka, dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau Allah yang hebat, gada dan tongkat-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang berperang melawan segala hal yang jahat untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap bagian-bagian yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan kami lepaskan kesembuhan. Dalam nama Yesus, segala beban berat, segala pergumulan ya Tuhan, segala kesesakan, segala kesedihan, kami bawa Tuhan di bawah kaki-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.